Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Lia Uzliawati SMSI, kami dari kelompok 5, saya Muhammad Sindi Fibriandika dan rekan saya Nisrina Aulia Pradipta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai laporan keuangan 1, di mana di sini kami akan membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Adapun untuk materinya, yang pertama kita akan membahas mengenai konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan. Untuk pengukuran pendapatan dan pelaporan keuangan yang juga melibatkan konsekuensi ekonomi, itu diantaranya yang pertama, informasi keuangan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di kalangan para investor. Kemudian yang kedua, informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat resiko yang diterima oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal dalam perekonomian dan menghasilkan realokasi kekayaan di antara konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Dan yang terakhir, informasi keuangan dapat mempengaruhi bagaimana investasi dialokasikan antar perusahaan. Kemudian, adapun elemen-elemen dalam income statement dan other comprehensive income ini yang biasa kita lihat, yang pertama itu ada revenue atau pendapatan, kemudian ada keuntungan atau gain, kemudian ada beban atau expense, dan juga ada kerugian atau loss. Adapun untuk format laporan keuangan untuk para pendukung konsep laba kinerja operasi saat ini, itu mendasarkan argumen-argumennya pada keyakinan bahwa hanya perubahan dan peristiwa yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang mana hal tersebut dihasilkan dari keputusan periode saat ini yang harus disertakan dalam laporan laba rugi. Nah, konsep ini menyarankan bahwa komponen-komponen normal dan berulang yang disebut sebagai pendapatan berkelanjutan atau sustainable income yang seharusnya menjadi ukuran utama dari kinerja perusahaan. Hal ini berarti laba neto harus mencerminkan aktivitas harian yang diarahkan pada upaya memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan disertakannya komponen-komponen lain dari keuntungan atau kerugian yang mendistorsi arti dari istilah laba neto. Alternatifnya, pendukung konsep laba inklusif berpendapat bahwa laba neto harus mencerminkan semua komponen yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan neto dalam ekuitas pemegang saham selama periode tersebut, dengan pengecualian pada transaksi modal. Nah, kelompok ini meyakini bahwa total laba neto untuk keberlangsungan suatu perusahaan harus ditentukan dengan menjumlahkan angka-angka laba neto periode. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai APB Opinion nomor 9. Kajian APB tentang penyalahgunaan pelaporan dan tinjauan umum terkait seluruh sifat laba rugi membuat dikeluarkannya APB Opinion nomor 9 mengenai pelaporan hasil-hasil operasi. Pendapat ini mengambil posisi tengah di antara konsep kinerja operasi saat ini dan konsep inklusif dengan menyatakan bahwa laba neto harus mencerminkan semua komponen laba rugi yang diakui selama periode tersebut dengan pengecualian dari penyesuaian periode sebelumnya. Selain itu, format laporan yang ditentukan APB termasuk dua angka laba, yakni laba neto dari operasi dan laba neto dari operasi ditambah pos-pos luar biasa. APB Opinion nomor 9 ini mensyaratkan para penyusun laporan keuangan untuk menentukan apakah pendapatan dan beban serta keuntungan dan kerugian telah diklasifikasikan secara tepat sebagai komponen-komponen normal yang berulang, pos-pos luar biasa atau penyesuaian periode sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, laba dari operasi yang berkelanjutan. Jumlah yang diungkapkan untuk memperoleh laba dari operasi yang berkelanjutan adalah pendapatan dan beban perusahaan yang normal dan berulang. Angka laba yang dihasilkan mempresentasikan jumlah yang diperkirakan akan terulang di masa depan. Seringkali ini disebut sebagai pendapatan perusahaan yang berkelanjutan atau sustainable income. Sustainable income ini adalah jumlah yang seharusnya digunakan oleh investor sebagai titik awal untuk memprediksi laba di masa depan. Kemudian komponen pendapatan yang tidak berulang, di sini ada operasi yang dihentikan, di mana Dewan memutuskan bahwa operasi yang dihentikan harus terus disajikan di bagian terpisah pada bagian awal laporan keuangan entitas dan mencapai kesepakatan terkait hal-hal berikut. Yang pertama, harus ada definisi operasi yang dihentikan. Kedua, yaitu adanya pengungkapan. Kemudian untuk pos-pos luar biasa mengenai APB Opinion nomor 30, pelaporan hasil operasi, itu mendefinisikan pos-pos luar biasa sebagai peristiwa dan transaksi yang dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi. Nah, karakteristik ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang tidak biasa, yaitu peristiwa atau transaksi harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak terkait atau hanya tiba-tiba terkait dengan aktivitas biasa. Dan yang kedua, jarang terjadi, di mana peristiwa atau transaksi tidak dapat diharapkan akan terjadi di masa depan. Kemudian untuk perubahan akuntansi, di sini ada perubahan dalam prinsip akuntansi. Berdasarkan ketentuan awal dari APB Opinion nomor 20, ketika prinsip akuntansi diubah, maka hal tersebut akan diperlakukan baru-baru ini. Hal ini berarti perusahaan menyajikan laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sesaat sebelum perubahan terjadi, dengan pengaruh perubahan sebelumnya yang bersifat kumulatif sebagaimana yang ditunjukkan sebagai komponen dari laba neto untuk periode di mana perubahan tersebut terjadi. Persyaratan ini dibutuhkan untuk menentukan perubahan tahunan dalam laba neto atas
semua periode sebelumnya yang terkait dengan perubahan dari satu JLP ke yang lain. Kesimpulan umum dari APB Opini nomor 20 ini adalah bahwa laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya tidak perlu direvisi untuk si API, namun FASB kemudian meninjau kembali permasalahan ini. Kemudian yang kedua ada perubahan dalam estimasi. Perubahan dalam estimasi ini ditangani secara prospektif. Mereka tidak memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Perubahan-perubahan ini dicatat pada periode terjadinya perubahan atau jika lebih dari satu periode yang dipengaruhi, baik dalam periode terjadinya perubahan maupun di masa mendatang. Kemudian perubahan dalam entitas pelaporan. Perubahan dalam entitas pelaporan ini harus diungkapkan secara retroaktif dengan menyatakan kembali semua laporan keuangan yang disajikan seolah-olah unit pelaporan baru telah ada pada saat laporan tersebut pertama kali disusun. Hal ini berarti laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya disusun kembali untuk mencerminkan hasil dari perubahan entitas pelaporan. Laporan keuangan juga harus menunjukkan sifat perubahan dan alasan perubahan. Selain itu, pengaruh perubahan pada laba operasi, laba neto, dan jumlah per lembar saham yang terkait harus diungkapkan untuk semua laporan keuangan komparatif yang disajikan. Perubahan dalam entitas pelaporan dapat mengubah laporan keuangan secara material. Kemudian ada kesalahan. Kesalahan ini didefinisikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya oleh FASB ASC 250 pada periode di mana kesalahan ditemukan. Sifat kesalahan dan pengaruhnya terhadap laba operasi, laba neto, dan jumlah per lembar saham yang terkait harus diungkapkan. Kemudian ada laba per saham. Analis, investor, dan kreditor ini seringkali mencari sejumlah cara untuk menginvestasikan kinerja perusahaan ke dalam satu angka. Nah, beberapa cara yang cepat dan efisien untuk membandingkan kinerja perusahaan itu dengan cara menghitung laba per sahamnya. Nah, di sini ada EPS dasar. Tujuan dari EPS dasar ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode pelaporan dan perspektif pemegang saham biasa. Untuk perhitungannya yaitu EPS dasar sama dengan laba neto dikurangi dengan dividen per peran dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang atau jumlah saham yang beredar. Kemudian ada EPS yang terdilusi. Tujuan dari EPS yang terdilusi adalah untuk mengukur kinerja atau performa perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa, seolah-olah pelaksanaannya atau konversi sekuritas yang berpotensi terdilusi itu benar-benar telah terjadi. Kemudian ada opsi beli dan waran, di mana opsi beli dan waran ini memberi hak kepada pemegang untuk membeli bagian saham perusahaan dengan harga opsi yang ditentukan sebelumnya. Kemudian opsi jual tertulis. Opsi jual tertulis dan kontrak beli serah itu mengharuskan entitas pelaporan untuk membeli kembali bagian saham yang dimilikinya pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada sekuritas konversi. Sekuritas konversi ini adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain pada nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi, di mana saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi ini adalah saham yang emisinya bergantung pada perubahan atau pemenuhan kondisi tertentu seperti mencapai tingkat laba tertentu atau harga pasar dari saham biasa di masa depan. Kemudian kegunaan dari laba per saham ini tujuan data EPS secara keseluruhan bagi para investor adalah untuk memberikan indikasi tentang nilai perusahaan dan perkiraan dividen di masa depan. Lalu selanjutnya ada laba komprehensi. Beberapa standar akuntansi mengharuskan komponen-komponen tertentu yang memenuhi syarat sebagai komponen laba. Komprehensif dikecualikan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Komponen-komponen lain perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Alasan untuk perlakuan ini adalah karena proses perolehan laba tidak lengkap. Lalu ada penyesuaian periode sebelumnya. FASB menerbitkan SFAS nomor 16 yang berjudul penyesuaian periode sebelumnya yang mengindikasikan bahwa hanya komponen-komponen laba rugi yang harus dilaporkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, yakni yang pertama, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, dan yang kedua, penyesuaian dihasilkan dari realisasi manfaat pajak penghasilan atas kerugian operasi yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang sebelum akuisisi untuk anak-anak perusahaan yang dibeli. Lalu ada inisiatif penyederhanaan. Pada bulan Juni tahun 2014, FASB mengumumkan rencana untuk mengurangi kompleksitas standar-standar akuntansi. Rencana yang disebut sebagai inisiatif penyederhanaan ini termasuk menambahkan proyek-proyek dengan cakupan sempit ke agenda FASB yang telah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai peluang untuk menyederhanakan GAAP dalam periode waktu yang relatif singkat. Lalu ada usulan format untuk laporan laba komprehensif. Proyek yang diusulkan adalah menyusun kembali laporan keuangan ke dalam format baru. Salah satu kemungkinan hasilnya adalah penghapusan definisi laba neto yang ada. Sebagai gantinya, para pengguna laporan keuangan mungkin memperoleh sejumlah angka laba yang sesuai dengan berbagai aktivitas korporat. Alasan untuk penyajian baru adalah bahwa fokus pada jumlah keuntungan neto telah dilihat sebagai salah satu penyebab terjadinya kecurangan dan kelebihan pasar saham yang telah menjadi karakteristik selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada nilai laba korporat. Yang pertama itu ada sumber pendapatan.
Banyak korporasi terbesar sangat terdiversifikasi, yang mana berarti mereka menjual berbagai macam produk. Setiap produk tersebut memiliki masing-masing tingkat profitabilitasnya, pola pertumbuhannya yang diharapkan, dan tingkat risikonya. Salah satu ukuran tingkat risiko adalah keuntungan perusahaan pada para pelanggan utama. Jika pendapatan perusahaan dari satu pelanggan sama dengan atau lebih besar 10% dari total pendapatannya, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Lalu ada keberlanjutan pendapatan. Keberlanjutan pendapatan perusahaan dapat dinilai dengan menganalisis tren pendapatannya dari waktu ke waktu dan meninjau diskusi dan analisis manajemen. Lalu ada diskusi dan analisis manajemen. Bagian diskusi dan analisis manajemen dalam laporan tahunan perusahaan dapat memberikan informasi yang berharga terkait keberlanjutan laba perusahaan dan biaya-biaya yang terkait dengannya. SEC mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan setiap perubahan atau potensi perubahan dalam pendapatan dan beban agar dapat membantu mengevaluasi kemungkinan adanya penyimpangan dari periode ke periode. Lalu ada analisis laba bruto. Analisis laba bruto perusahaan berfokus pada upaya menjelaskan variasi dalam penjualan, beban pokok penjualan, dan pengaruhnya terhadap laba bruto. Persentase laba bruto perusahaan itu dapat dihitung dengan persentase laba bruto sama dengan laba bruto atau penjualan neto. Selanjutnya ada analisis laba neto. Persentase laba neto perusahaan merupakan indikator atas efektivitas kinerjanya secara keseluruhan. Persentasenya itu dapat dihitung dengan laba neto dibagi dengan penjualan neto. Selanjutnya ada International Accounting Standards. Selain menerbitkan IAS nomor 33 tentang laba per lembar saham, International Accounting Standard Boards juga yang pertama mendefinisikan kinerja dan laba di dalam kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua membahas tujuan dan informasi yang akan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam IAS nomor 1. Lalu yang ketiga membahas beberapa komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam amandemen IAS nomor 8 yang saat ini berjudul Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Yang keempat ada amandemen IAS nomor 33. Lalu yang kelima, membahas penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas operasi yang dihentikan dalam IFRS nomor 5 yang berjudul Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Lalu yang terakhir ada menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1 yang terkait dengan laba komprehensif. Selanjutnya itu ada kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ada IAS nomor 1. Tujuan IAS nomor 1 adalah menentukan dasar penyajian bagi laporan keuangan bertujuan umum, memastikan adanya keterbandingan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. IAS nomor 1 menggambarkan seluruh persyaratan untuk penyajian laporan keuangan, pedoman bagi struktur laporannya, dan persyaratan minimum terkait konten yang dimuat di dalamnya. Standar-standar untuk mengakui, mengukur, dan mengungkapkan transaksi-transaksi tertentu yang dibahas di dalam standar dan interpretasi IASB lainnya. IAS nomor 1 menunjukkan bahwa rangkaian laporan keuangan yang lengkap harus mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Selanjutnya ada IAS nomor 8. IASB menyatakan bahwa tujuan IAS nomor 8 adalah menentukan klasifikasi, pengungkapan, dan perlakuan akuntansi dari komponen-komponen tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga semua entitas menyusun dan menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara konsisten. Lalu ada IAS nomor 33. IAS nomor 33 yang berjudul laba per lembar saham menggantikan interpretasi IASB dalam SIC 24. Laba per lembar saham, instrumen keuangan dan kontrak-kontrak lain yang dapat diselesaikan dengan saham. IAS nomor 33 konvergen dengan FASB ASC nomor 260. Tujuan IAS nomor 33 adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip untuk menentukan dan menyajikan jumlah laba per lembar saham demi meningkatkan perbandingan kinerja di antara entitas-entitas yang berbeda dalam periode pelaporan yang sama dan di antara periode-periode pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Hal ini berlaku bagi sejumlah entitas yang sekuritasnya diperdagangkan secara publik atau yang sedang dalam proses untuk menerbitkan sekuritasnya ke publik. Selanjutnya ada IFRS nomor 5. IFRS nomor 5 yang berjudul Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan menggantikan IAS nomor 35 yang berjudul Operasi yang dihentikan. Ini menguraikan perlakuan akuntansi untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Selanjutnya ada amandemen IAS nomor 1. Pada tahun 2011, IASB menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1 yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan yang berkaitan dengan penyajian laba komprehensif. Sebelumnya telah diterbitkan draft exposure yang mengusulkan keharusan menyajikan penghasilan komprehensif lainnya dalam satu laporan keuangan. Tetapi para responden dari draft exposure tersebut berpendapat bahwa perubahan itu terlalu kontroversial untuk disertakan dalam amandemen akhir.
Konsekuensinya, amandemen IAS nomor 1 memungkinkan adanya pendekatan satu laporan atau dua laporan sesuai pilihan entitas dan hanya merevisi cara penghasilan komprehensif lainnya yang disajikan. Yang pertama itu mengharuskan adanya subtotal yang terpisah untuk elemen-elemen yang dapat didaur ulang, seperti lindung nilai arus kas, translasi mata uang asing, dan elemen-elemen yang tidak akan memiliki nilai wajar melalui komponen-komponen penghasilan komprehensif lainnya berdasarkan IFRS nomor 9. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.